Kisah 12 Putri Menari. Alkisah, pada zaman dahulu, di negeri yang jauh, di sana ada seorang raja kaya raya yang memiliki 12 anak perempuan cantik. Raja sangat menyayangi dan melindungi seluruh anak perempuannya. Setiap malam, kedua belas putri tidur di dalam satu ruangan yang sangat besar dengan kasur yang berbeda-beda. Kamar mereka tampak mewah dan megah. Sebelum mereka tidur, raja selalu memastikan anak-anaknya baik-baik saja. Pada suatu pagi, raja mendapati sesuatu yang aneh. Sepatu anak-anaknya tampak kusam dan berlubang, seakan-akan mereka telah menari sepanjang malam. Setiap hari, raja memberi mereka sepatu baru. Namun pada keesokan harinya, sepatu mereka tampak lusuh lagi. Begitu seterusnya, raja merasa para putri pergi menari. Akan tetapi, raja tak tahu bagaimana itu bisa terjadi atau di mana anak-anaknya menari. Ia lalu bertanya pada seluruh jajaran pegawai istana, tapi tak ada satupun yang tahu dari mana para putri semalam. Merasa khawatir dengan keselamatan anak-anaknya, sang raja memutuskan untuk mengunci pintu kamar para putri saat mereka tidur. Ia juga meminta pengawal istana untuk menjaga kamar putri dengan ketat. Jaga kamar anak-anakku dengan baik. Jangan biarkan mereka keluar atau jangan biarkan ada orang yang masuk. Aku tak ingin ada hal buruk menimpa mereka, Ucap sang raja khawatir. Meski raja telah mengunci ruangan dan para pengawal siaga menjaga kamar putri, keesokan harinya tetap saja sepatu mereka tampak lusuh dan berlubang. Anak-anakku, kemanakah kalian berada saat malam? Kenapa tiap pagi sepatu kalian tampak lusuh? Tanya raja. Kami hanya tidur, ayah. Bukankah ayah mengunci dan menjaga kamar kami? Ucap putri sulung. Raja hanya terdiam mendengar jawaban sang putri. Namun, ia tak berhenti mengkhawatirkan anak-anaknya. Setelah berpikir semalaman, akhirnya raja memutuskan untuk membuat sayembara. Pengawal, aku perintahkan kalian untuk menyebarkan sebuah pengumuman penting. Pengumuman apakah itu, Baginda? Seperti yang kalian ketahui, anak-anakku sepanjang malam menari hingga sepatu mereka kumuh dan berlubang. Karena itu, sebarkan sayembara bahwa aku sedang mencari orang yang bisa menemukan rahasia tersebut. Siapapun boleh mencobanya. Jika ia laki-laki, maka ia akan menjadi menantuku dan boleh memilih salah satu anakku. Jika perempuan, akan kuberi ia hadiah apapun keinginannya. Namun, bagi siapapun yang mencobanya dan tidak berhasil, setelah 3 hari 3 malam, maka akan dihukum mati. Para pengawal pun bergegas memberitahukan sayembara itu ke seluruh penjuru negeri. Kabar tersebut tersebar dengan cepat hingga ke luar negeri. Lalu datanglah seorang pangeran tampan dari negeri seberang. Tuan, hamba adalah anak dari raja negeri seberang. Hamba ingin mencoba memecahkan rahasia dari para putri. Dengan senang hati, raja menyambut pangeran itu. Aku berharap lebih padamu. Semoga saja kau bisa memecahkan misteri ini. Lalu, pengawal mengantar pangeran ke kamar sebelah kamar para putri. Pangeran itu sangat senang karena ia berbaring di sebelah kamar para gadis cantik. Ditambah lagi, kamar putri dibiarkan terbuka begitu saja agar pangeran bisa memberikan pengawasan. Aku akan terus mengawasi mereka
dan menjadi salah satu suami daripada gadis cantik itu. Ucapnya dalam hati. Ketika malam tiba, putri bungsu datang menghampiri kamar pangeran. Tuan Pangeran, aku bawakan segelas anggur merah untuk menyambutmu. Oh, terima kasih, putri cantik. Aku akan meminumnya. Dengan satu tegukan saja, ia berhasil menghabiskan minuman itu. Setelah memberikan minum, putri bungsu kembali ke kamarnya. Pangeran tidak menutup kamarnya karena ingin mengawasi gerak-gerik para putri. Namun, tak lama kemudian, tiba-tiba saja pangeran mengantuk dan tertidur begitu saja. Pangeran tidur dengan sangat pulas. Ia terbangun ketika fajar datang. Kenapa aku malah tertidur? Wah, pagi sudah datang. Gagal sudah aku mengawasi para putri. Ucapnya dalam hati. Ketika ia melihat ke kamar sebelah, sepatu-sepatu putri telah kumuh dan penuh lubang. Gawat, besok aku tak boleh gagal. Namun, pada malam kedua dan ketiga, pangeran lagi-lagi tertidur dan gagal mengawasi para putri. Pada akhirnya, pangeran mendapatkan hukuman mati. Sesuai sayembara yang kujanjikan, maka kau perintahkan para pengawal untuk menghukum mati pangeran itu. Seorang raja tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ucap raja memerintahkan pada para pengawal. Beberapa hari kemudian, datanglah pria yang lain. Namun ia juga mengalami nasib naas. Ia ketiduran dan menyanyiakan kesempatannya. Maka hukuman mati harus ia terima. Tak hanya sekali dua kali, beberapa pria gagal dalam mencari tahu apa yang para putri lakukan. Raja sampai sedih karena mereka. Aku tak suka menghukum mati orang-orang, tapi bagaimana dengan anak-anakku? Apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka? Ucap raja merasa sedih dan bertanya-tanya. Di sisi lain, ada seorang pemuda yang merupakan mantan prajurit perang. Ia tak lagi menjadi prajurit karena mengalami luka-luka dalam pertarungan. Suatu hari, ia merasa sangat bosan karena harus terdiam diri di rumah. Tidak ada hal lain yang bisa ia lakukan. Apa yang harus aku perbuat sekarang? Apakah aku harus pergi ke kerajaan untuk mencari pekerjaan? Ucapnya dalam hati. Setelah berpikir sekian lama, akhirnya pemuda itu memutuskan untuk pergi ke istana dan menemui raja. Iya benar, aku harus ke istana kerajaan untuk mencari pekerjaan. Aku yakin mereka punya pekerjaan untukku karena aku telah mengabdi di sana sekian lamanya. Ia bergegas pergi ke istana. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan seorang nenek yang sedang mengalami kesulitan karena barang-barangnya berharga. Di saat orang lain peduli, pemuda itu menolong sang nenek dengan tulus. Nek, apakah kau baik-baik saja? Silakan, nenek duduk saja. Biarkan aku yang mengambil barang-barangmu. Ucap pemuda itu dengan lembut. Hei, anak muda, terima kasih karena telah membantuku. Kau mau kemana? Sebenarnya aku hendak ke kerajaan, Nek. Oh, apakah kau hendak mengikuti sayembara itu? Sayembara apa nih? Aku hanya mencari pekerjaan karena sudah cukup lama di rumah saja. Kalau begitu, ikutilah sayembara yang raja adakan. Ia ingin mencari tahu kemana perginya para putri saat malam. Jika kau berhasil menemukannya, kau bisa menikahi salah satu di antara mereka. Wah, begitu rupanya.
Apakah kau tertarik untuk mengikutinya? Aku sarankan kau tak meminum anggur yang putri berikan padamu jika ingin berhasil mengetahui keberadaan mereka. Lalu pura-puralah tidur setelah menerima anggur itu. Terimalah hadiah jubah ajaib ini karena kau telah membantuku. Jubah ini bisa membuatmu tak terlihat, ucap sang nenek misterius itu. Baiklah, Nek. Terima kasih. Setelah membantu sang nenek, pemuda itu melanjutkan perjalanannya ke kerajaan. Ia juga membawa jubah ajaib yang nenek berikan. Selama perjalanan, sang prajurit memikirkan nasihat dari nenek. Ia lalu memutuskan untuk mencoba peruntungannya dengan mengikuti sayembara itu. Tampaknya aku ingin mencoba mengikuti sayembara itu. Siapa tahu aku mendapatkan keberuntungan, ucap sang pria. Sesampainya ia di istana, raja menyambutnya dengan baik. Raja berharap kali ini sang prajurit bisa menemukan rahasia dari anak-anaknya. Sejatinya, ia merasa sedih karena telah menghukum mati beberapa orang. Saat malam tiba, prajurit berwajah tampan itu dibawa ke kamar dekat ruangan para putri. Saat dia akan berbaring, putri bungsu membawakan secangkir anggur. Hai Tuan, selamat datang di istana kami. Untuk menyambutmu, aku bawakan segelas anggur merah. Minuman ini bisa menghangatkan badanmu. Prajurit itu lupa akan nasihat sang nenek. Ia lalu meminum sampai habis minuman itu. Alhasil, ia pun merasa sangat mengantuk dan tertidur dengan pulas hingga pagi datang. Oh tidak, seharusnya aku memakai jubah di malam hari dan mengawasi para putri. Tapi kenapa aku malah ketiduran? Pada malam kedua, prajurit itu mengawasi lagi dengan seksama kamar putri. Ia tak ingin melakukan sedetik pun kegiatan para gadis cantik itu. Kali ini aku tak akan ketiduran. Aku harus bisa menahan rasa ngantuk agar bisa mengawasi para putri dan memecahkan misteri sepatu itu. Tak lama setelah itu, datanglah putri kedua membawakan segelas jus lemon untuk prajurit. Sayangnya prajurit masih belum ingat dengan pesan sang nenek. Ia pun langsung meminum air pemberian sang putri. Tentu saja dia pun tertidur lagi. Keesokan harinya, ia kembali menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa aku terus-terusan tertidur? Rasanya memang sangatlah mengantuk. Ia lalu melihat isi tasnya dan menemukan jubah pemberian sang nenek. Dari situlah barulah ia sadar. Oh, bodoh sekali aku. Aku melupakan nasihat nenek yang aku temui 2 hari lalu. Harusnya aku tidak meminum apapun dari para putri. Pasti ada obat tidur yang diberikan oleh putri-putri itu. Rupanya mereka sangat nakal. Pada hari ketiga, raja menemui prajurit muda itu. 2 hari sudah berlalu dan kau masih belum bisa memecahkan misteri sepatu para putri. Jika kau gagal hari ini, aku akan memberikan hukuman mati padamu. Prajurit harus memecahkan misteri itu malam ini. Untuk terakhir kalinya, ia berjaga dan mengawasi kamar putri. Seperti 2 malam sebelumnya, kali ini yang datang membawa minum adalah Putri Sulung. Dengan senyumannya yang manis, ia memberikan minum pada prajurit. Tuan prajurit, kau pasti haus. Ini aku berikan padamu jeruk yang sangat lezat. Baiklah putri, aku akan menghabiskan minuman ini nanti. Putri lalu kembali ke kamarnya. Kak,
sudah kau berikan minuman itu ke prajurit? Sudah adikku, ia nanti akan tertidur, lalu kita bisa menari lagi. Sesuai nasihat dari sang nenek, prajurit itu tidak meminum anggur yang putri berikan. Ia lalu berpura-pura tertidur. Tepat jam 11 malam, si bungsu dan adiknya mendatangi kamar prajurit. Tampaknya ia sudah tertidur, Kak. Aku bisa mendengarnya mendengkur. Kita bisa menari lagi sekarang, ucap si bungsu. Mereka lalu tertawa terbahak-bahak. Orang ini tak seharusnya mengikuti sayembara. Bukankah banyak pria yang telah mati karena tak sanggup memenuhi syarat yang raja berikan? Harusnya ia bisa lebih cerdas dan bijak, ucap kakak tertua. Oh, kau tampak tak rela membiarkannya mati, Kak. Ada apa? Tidak apa-apa. Tampaknya ia sedikit tertarik dengan ketampanan prajurit itu. Namun, ia tak boleh bersikap egois hanya karena perasaannya itu. Setelah itu, para putri membuka lemari pakaian dan memilih gaun cantik. Mereka mengganti pakaian tidur dengan gaun-gaun itu. Tak lupa mereka berdandan dengan sangat cantik. Mereka melompat-lompat kegirangan. Tampaknya para putri ini sangat bersemangat untuk menari. Lalu, tiba-tiba si bungsu berkata, Kakak-kakakku, tidakkah kalian merasa khawatir? Entah kenapa, kali ini perasaanku sungguh tak enak. Tampaknya akan ada kejadian buruk menimpa kita. Tenanglah adikku, tidak akan ada kejadian buruk yang menimpa kita. Sekarang, cepatlah bersiap-siap, karena para pangeran telah menunggu, jawab kakak perempuan tertua. Setelah semua putri siap, sang kakak tertua lalu menggeser kasurnya dan bertepuk tangan sebanyak 3 kali. Secara ajaib, kasur itu terbuka dan terdapat sebuah tangga menuju ke bawah tanah. Para putri secara bergantian menuruni tangga itu. Putri bungsu berada di paling belakang, sementara kakak tertua memimpin jalan. Tangga itu sangat panjang dan berjumlah ratusan anak tangga. Di sisi lain, sang prajurit terus mengawasi mereka secara diam-diam. Ia lalu mengenakan jubahnya dan mengikuti para putri. Tak lama kemudian, si bungsu menghentikan langkahnya. Kakak, tidakkah kalian merasa ada orang lain yang mengikuti kita? Tenanglah adikku, tidak ada yang mengikuti kita. Kamu tak perlu merasa khawatir. Mereka lalu melanjutkan perjalanan. Tanpa sengaja, prajurit menginjak gaun si bungsu. Putri terakhir itu pun langsung berteriak, Kakak, ada yang menginjak gaunku. Kakak pertama segera mendekati adiknya. Tidak ada apa-apa adikku. Tidak ada satupun orang yang mengikuti kita. Kau hanya merasa terlalu takut dan khawatir. Bersikaplah tenang. Setelah menuruni seluruh tangga, mereka lalu melewati pepohonan berdaun perak dan berkilau dengan indah. Prajurit lalu mengambil beberapa daun sebagai tanda bukti tempat tersebut. Saat ia menariknya, terdengar suara gemuruh dari pohon itu. Suara itu terdengar oleh putri bungsu dan membuatnya ketakutan. Kakak, tidakkah kau mendengar suara gemuruh dari pepohonan? Aku belum pernah mendengar sebelumnya. Dengan bijak dan tenang, kakak tertua berkata lagi, Oh, mungkin kau hanya mendengar suara para pangeran yang sedang menantikan kehadiran kita. Tak usah takut. Usai melewati rimbunan perak, mereka pun berjalan di pepohonan emas. Prajurit kembali menarik kedaunan emas itu sebagai bukti.
Suara gemuruh kembali terdengar oleh sang putri bungsu. Tapi ia hanya diam saja karena khawatir kakaknya akan marah. Terakhir, mereka melewati sebuah pepohonan berlian. Seperti biasa, prajurit mengambil daun sehingga suara gemuruh pun tercipta. Si bungsu mendengarnya, tapi ia memilih diam. Lalu tibalah mereka di sebuah danau yang cukup besar. Di sisi danau itu terdapat 12 perahu kecil dengan pangeran di masing-masing perahu. Mereka tampak menunggu para putri. Setiap putri pergi ke masing-masing perahu. Prajurit itu lalu menaiki perahu yang sama dengan si bungsu. Saat perahu melaju, pangeran yang mendayung merasa lebih berat. Putri, kenapa aku merasa perahu ini semakin berat? Sekuat apapun aku mendayung, kita tidak bisa melaju dengan cepat. Perahu ini tak seringan biasanya. Oh, benarkah? Aku juga merasa sangat hangat di sini, tak sedingin biasanya. Tapi sebenarnya aku merasa ada banyak hal aneh yang terjadi hari ini, ucap sang putri. Di balik jubah ajaib, sang prajurit hanya bisa menahan napas karena khawatir kehadirannya diketahui oleh semua orang. Di sisi lain, danau tersebut berdirilah sebuah istana yang sangat megah. Prajurit muda itu terkesima. Bagaimana mungkin ada istana megah di bawah istana? Sungguh hal yang sangat mustahil, ucapnya dalam hati. Lalu mereka mendarat di dekat istana itu. Para pangeran menggandeng tangan para putri dan mulai masuk ke istana. Dengan perlahan, prajurit muda mengikuti mereka. Di dalam istana itu terdapat aula yang sangat besar dan mewah. Para pangeran dan putri memasuki aula itu. Mereka lalu menari dan berdansa dengan penuh sukacita. Karena tak kuasa menahan lapar, prajurit pun memakan sepotong roti yang rupanya milik si bungsu. Putri bungsu terkejut melihat kue yang hendak ia makan melayang. Hei, kueku kenapa bisa terbang dengan sendirinya? Sudahlah, berhenti mengatakan hal-hal yang membuatmu ketakutan. Tenanglah dan jangan membuat semua orang takut. Si bungsu pun hanya bisa terdiam mendengar ucapan kakaknya. Ia lalu beristirahat sejenak karena berpikir dirinya kelelahan. Prajurit mengambil piala emas yang ada di istana itu dan memasukkannya ke dalam tas. Para putri penari dengan riang hingga jam 3 pagi. Tak heran bila sepatu mereka lantas kumuh dan berlubang. Setelah selesai menari, mereka pun kembali ke perahu untuk pulang ke kerajaan. Kali ini prajurit tak menaiki perahu si bungsu, melainkan si sulung. Pangeran yang mendayung perahu bersama putri sulung pun bertanya, Aku rasa perahu yang kita naiki tak seringan tadi, rasanya semakin berat. "Oh, aku rasa itu karena aku semakin bahagia telah menari malam ini. Mungkin saja karena itu aku menjadi lebih berat." Putri sulung selalu punya jawaban bijak untuk setiap pertanyaan. Hal itu membuat prajurit yang bersamanya merasa tertarik. Setibanya di danau dekat istana, para putri berpisah dengan pangeran. Mereka melambaikan tangan pada pangeran-pangeran yang mulai mendayung pergi. "Kami akan datang lagi besok malam," ucap salah satu putri. Saat perjalanan kembali ke istana, prajurit tampan itu mendahului para putri. Ia lalu kembali ke kamar dan berpura-pura tidur. Ketika ke-12 putri itu sampai di kamar megah,
mereka langsung mengintip ke kamar prajurit. "Syukurlah, ia masih tertidur pulas," ucap putri kedua. Mereka dengan cepat berganti pakaian dari gaun ke baju tidur. Lalu mereka melepas sepatu dan pergi tidur. Sang prajurit merasa senang karena ia berhasil memecahkan misteri sepatu putri. Ketika matahari telah terbit, raja menemui prajurit itu. Apakah kau sudah berhasil menemukan misteri sepatu anakku yang lusuh? Tentu saja, Raja. Aku telah menemukan jawabannya. Ucap prajurit itu tersenyum. Ia secara runtut menceritakan kemana perginya para putri hingga sepatu mereka rusak dan lusuh. Raja awalnya tak percaya. Mana ada kastil megah di bawah istanaku? Kau pasti mengarang agar terhindar dari hukuman mati. Untung saja pemuda itu membawa bukti. Aku yakin kau pasti tak percaya dengan omonganku. Karena itu, aku membawakanmu barang-barang unik yang ada di sana. Ucapnya sambil memberikan dedaunan dan piala emas yang ia bawa. Lalu, raja mempercayai perkataan pemuda itu. Sekarang aku percaya dengan kata-katamu. Ia lalu memanggil seluruh putri untuk memastikan kembali cerita dari sang pemuda. Mereka tak bisa mengelak karena semua itu benar adanya. Iya, benar ayah. Selama ini kami memang pergi ke kastil di bawah istana ini untuk menari. Kami sangat menyukainya. Tapi anakku, tidakkah kau merasa ada yang salah? Siapa sebenarnya mereka? Apa kalian tak takut bila mereka berbuat kejahatan? Sejak saat itu, akses menuju ke kastil bawah tanah ditutup oleh raja. Tak ada satupun putri yang boleh memasukinya. Raja melakukan semua itu semata-mata karena mengkhawatirkan keselamatan anak-anaknya. Ketika sore menjelang, raja kembali menemui pemuda itu. Kau prajurit yang jujur. Aku sudah bertanya pada anak-anakku dan mereka mengakuinya. Sesuai janjiku, kamu kuberi waktu semalam untuk memilih siapa putri yang akan kau nikahi. Tapi sebenarnya aku hanya ingin membantumu, Raja. Aku tak ingin bila para putri terpaksa menikah denganku. Tenang saja, putri-putriku tidak akan merasa terpaksa. Ditambah lagi kamu sangat tampan dan pemberani. Mereka pasti menyukaimu. Aku beri kau waktu hingga esok hari. Semalaman, pemuda itu tak bisa tidur. Ia terus-terusan memikirkan putri siapa yang akan jadi pilihannya. Aku tak mengenal siapa mereka. Mana mungkin aku memilih salah satunya. Karena sangat bingung, ia pun keluar dari kamarnya dan berjalan-jalan ke istana. Putri sulung datang menghampirinya dan memberikan segelas air putih. Apakah air ini akan membuatku merasa mengantuk? Sang putri tertawa dan berkata, "Tentu tidak, kau ini sangat lucu. Rahasia kami sudah terkuak. Untuk apa membuatmu tertidur lagi? Walau aku dan adik-adikku tampak nakal karena telah melanggar peraturan istana, kami sebenarnya tak seburuk itu. Kau orang yang baik, kami tak akan menolak jika kau meminta salah satu dari kami untuk menikah denganmu." Ia tahu jika pemuda itu tak bisa tidur karena harus memilih salah satu di antara 12 putri. Ucapan itu membuat sang prajurit semakin yakin dengan pilihannya. Keesokan harinya, ke-12 putri dan raja berkumpul. Lalu si prajurit itu datang untuk menyatakan pilihannya.
Setelah menimbang semalaman, aku rasa aku menyukai Putri Sulung. Aku menyukai kebijaksanaan dan sikapnya yang baik. Namun jika Putri Sulung menolak, aku tak masalah. Yang penting aku bisa pulang dengan pengalaman berharga selama ini di istana. Mendengar kalimat itu, para putri merasa tersentuh. Begitu pula dengan Putri Sulung. Sejujurnya, aku pun telah tertarik padamu sejak pertama bertemu. Kau tampak baik, berbeda dengan pria-pria lain yang berusaha mengikuti sayembara ini. Oleh sebab itu, aku mau menjadi istrimu, ucap Putri Sulung di hadapan ayah, prajurit, dan adik-adiknya. Mereka pun bersorak-sorai tanda bahagia. Sore itu juga pesta pernikahan pun digelar di istana. Mereka pun hidup dengan bahagia. Berangsur-angsur, para putri juga telah menemukan pasangan mereka masing-masing. Pesan moral dari cerita ini, yang pertama adalah jangan berbohong kepada orang tuamu. Jangan seperti para putri yang diam-diam dan secara sembunyi-sembunyi menemui para pangeran untuk menari. Mereka lupa waktu sehingga sepatu mereka lusuh dan berlubang. Hal itu membuat raja khawatir dan cemas. Ia takut bila anak-anaknya berhadapan dengan suatu hal yang buruk. Pesan berikutnya, jadilah orang baik seperti prajurit, karena kebaikan hatinya menolong nenek yang membutuhkan pertolongan. Ia mendapatkan imbalan berupa jubah ajaib dan nasihat yang berharga.